Pemirsa, isu intoleransi memang belakangan marak dan selalu menyeruak di setiap musim pesta demokrasi seperti Pilkada dan Pilpres. Bahkan ini menjadi perhatian serius dari Presiden dan sejumlah tokoh lintas agama hingga muncul adanya survei dari Setara Institute yang mengkategorikan kota paling toleran dan paling tidak toleran. Dan berikut paparan Zakia Arfan tentang fenomena tersebut. Silakan Zakia Arfan. Baik, terima kasih Ade dan juga pemirsa. Langsung saja saya akan mengajak Anda untuk melihat mana kota yang paling toleran dan juga mana yang paling tidak toleran. Dan apa variabel untuk menentukan bahwa kota ini adalah toleran atau tidak toleran atau intoleran. Saya akan langsung ajak Anda untuk melihat survei yang dilakukan Setara Institute. Sebenarnya survei ini sudah pernah dilakukan sejak tahun 2015 lalu. Di tahun 2018 yang memiliki peringkat pertama kota paling toleran adalah Singkawang. Ini dengan skor 6.513. Yang kedua adalah Salatiga. Kemudian peringkat ketiga Pematang Siantar. Yang keempat Manado. Dan yang kelima adalah kota Ambon. Dan selanjutnya juga yang masuk dalam kota paling toleran 2018 dari survei yang dilakukan oleh Setara Institute adalah yang nomor 6 adalah Bekasi dengan nilai 5.890, kemudian ada Kupang dan juga ada Tomohon, Binjai, serta yang terakhir adalah Surabaya. Beberapa kota ini adalah kota-kota baru yang masuk dalam daftar kota toleran di tahun 2018 ini. Tetapi untuk kota yang intoleran di tahun 2018, untuk peringkat pertama ini dicapai atau yang menduduki peringkat pertama adalah Tanjung Balai dengan skor terendah 2.817, kemudian ada Banda Aceh, nomor 3 adalah DKI Jakarta, kemudian untuk nomor 4 Cilegon, yang kelima adalah Kota Padang, dan untuk kota paling toleran tahun 2018 di nomor 6 ada Padang, kemudian Cilegon, maksud kami ada, kita akan lihat di slide berikutnya. Baik, ini ada Depok, Bogor, Makassar, Medan, dan juga Sabang yang menduduki kota paling intoleran 2018 atau 10 kota yang menduduki intoleran tahun 2018 ini. Kemudian apa saja variabel pengukurnya? Ada 4 variabel yang menjadi tolok ukur. Yang pertama adalah bagaimana regulasi dari pemerintahan kota, di mana rencana pembangunan RPJMD atau rencana pembangunan jangka menengah daerah dan produk hukum lainnya, kemudian kebijakan diskriminatif, dan juga ada tindakan dari pemerintah di mana pernyataan pejabat kunci mengenai peristiwa-peristiwa intoleransi ini juga menjadi penilaian serta tindakan nyata terkait dengan peristiwa-peristiwa dari peristiwa intoleran yang terjadi di kota-kota tersebut. Kemudian juga ada regulasi sosial mengenai peristiwa intoleransi, dinamika masyarakat sipil terkait peristiwa intoleransi, dan yang terakhir adalah demografi agama, ya ini mengenai heterogenitas keagamaan penduduk dan juga inklusi sosial keagamaan dengan scoring 1-7, di mana 1 adalah yang paling buruk dan 7 adalah yang paling baik. Dan untuk membahas mengenai hal ini, saya akan langsung mengajak Anda pemirsa, kita akan berbincang langsung dengan Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hassani. Selamat siang, Mbak Ismail, boleh bergabung bersama saya di sini? Selamat siang, Mbak Zaki. Baik, ini survei yang dilakukan Setara Institute. Sebenarnya kalau kita melihat ada tadi 4 variabel begitu ya Mas ya. Dan juga ada penambahan 2 variabel baru dalam tahun 2018, yaitu regulasi sosial dan demografi agama. Mengapa sebenarnya variabel-variabel ini yang dipilih? Ya, dalam teori-teori pengukuran tentang toleransi, kita sebenarnya mengenal 3 alat ukur ya, 3 variabel. Yang pertama adalah tindakan pemerintah, ini ditujukan untuk mengukur ada tidaknya favoritisme terhadap kelompok yang lain. Tugas pemerintah dalam konstruksi res publica adalah melayani tanpa syarat kepada semua warga negara. Tanpa melihat dari tanpa sisi melihat latar belakang apapun, atau apapun. Kecuali yang dilihat adalah bahwa dia adalah warga negara kita. Nah, itu tindakan pemerintah. Jadi kita cek favoritismenya. Nah, yang kedua adalah regulasi daerah. Jangan lupa yang kita ukur ini adalah entitasnya kota. Karena itu tidak hanya mengukur pejabatnya, tetapi juga ukur regulasi-regulasi yang ada di daerah. Di situ kita bisa periksa RPJMD. RPJMD ini adalah iktikad sebuah pemerintahan daerah untuk membangun dalam jangka waktu tertentu. Lalu ada tidaknya peraturan daerah yang
berpotensi mendiskriminasi. Itu yang dalam bahasa Komnas Perempuan misalnya disebut dengan perda diskriminatif. Dan yang ketiga adalah regulasi sosial. Ada peristiwa intoleransi dan juga bagaimana inklusi sosial di tengah dinamika masyarakat sipil dalam konteks berdialog dengan isu toleransi dan intoleransi. Baik. Nah, demografi agama ini tambahan dari kami. Di luar kerangka yang diperkenalkan oleh Grimm and Fink, bahwa kita melihat heterogenitas ini menentukan effort dari seorang kepala daerah. Semakin heterogen sebuah kota, sebuah daerah, maka usaha yang dibutuhkan itu akan semakin tinggi. Karena itu harus kita beri bobot berbeda. Oke. Seperti itu dalam kerangka-kerangka pengukurannya. Tapi sebenarnya ini kan pernah dilakukan di tahun 2015, 2017, kemudian ini yang ketiga kalinya 2018. Tujuan untuk dilakukannya survei kota toleran dan intoleran ini sendiri apa sih, Mas Ismail? Ya, pertama Setara Institut memang sejak 2007 selalu merekod peristiwa-peristiwa pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan. Yang ini tonnya adalah negatif. Artinya kita mencatat praktek-praktek buruk dari penyelenggara negara, masyarakat, dan seterusnya. Baik. Yang indikatornya adalah peristiwa kekerasan atau non-kekerasan tapi intoleran. Nah, kami merasa penting untuk juga memberikan insentif kepada pemerintah-pemerintah yang secara gradual memperbaiki tata kelola kemajmukan di kota masing-masing. Nah, karena itu kita keluarkanlah indeks kota toleran. Baik. Sehingga diharapkan ada kontestasi yang sehat antar satu kota dengan kota yang lainnya untuk berlomba menjadi toleran. Ada dampak real tidak atau dampak sosial real bagi masyarakat kalau Anda lihat dari kota-kota misalnya tadi yang kota intoleran dan yang dilihat di lapangan dampak sosial terhadap masyarakatnya bagaimana korelasinya? Ya, tentu saja karena data ini juga bersumber dari wilayah kota yang di dalamnya ada elemen masyarakat, maka penghargaan atau status yang kita berikan ini juga memberikan dampak positif bagi masyarakat, bahkan bagi pemerintah. Saya ambil contoh, Bekasi di tahun 2015 itu ada di papan bawah, Mbak Zakia. Di tahun kedua di papan tengah, dan hari ini di tahun 2008 mencapai papan atas ya Bekasi. Ketika memberikan kesaksian, Pak Rahmat Effendi mengaku belajar kepada kota-kota yang lain dan mereka melakukan knowledge sharing. Artinya dengan mereka kota-kota menganggap yang lain. survei ini dengan serius dan mencoba untuk memperbaiki beberapa kota, mencoba untuk memperbaiki regulasi maupun juga tindakan yang dilakukan. Oke, ini Mas tadi ada beberapa kota baru yang masuk dalam daftar toleran begitu seperti Ambon, Bekasi, Kupang, Tomohon begitu ya. Kalau Anda lihat apa sih yang berubah dalam 1 tahun terakhir ini dari kota-kota tersebut? Apa yang mereka perbaiki sehingga bisa menaikkan peringkat mereka? Betul, yang paling mencolok memang Bekasi dan Surabaya. Harus saya katakan bahwa tahun ini selain kita menambah elemen inklusi sosial tadi, kita juga memasukkan elemen gender sebagai salah satu sub-indikator yang kita nilai. Nah, begitu sub-indikator gender ini dinaikkan, maka komposisi menjadi berubah. Karena kita cermati bahwa intoleransi base-nya tidak hanya etnisitas, agama, suku, ras, dan seterusnya, tapi juga aspek gender itu juga menjadi basis diskriminasi yang sering terjadi. Karena itu kita masukkan analisa itu. Maka dengan posisi itu Surabaya juga kemudian muncul. Dan yang kedua tadi Bekasi. Ada perubahan yang paling nyata khususnya pada kepemimpinan toleransi yang ditujukan oleh si wali kota itu, sehingga dia kemudian mengubah konfigurasi papan atas. Artinya jika sebuah kota ingin naik peringkatnya atau berubah begitu ya dari posisi intoleran menjadi toleran, setidaknya 4 variabel tadi harus mereka perhatikan dan harus ada perubahan yang dilakukan terkait dengan 4 variabel tadi yang yang sudah dilakukan oleh Setara Institut begitu ya Mas. Baik, terima kasih banyak Mas Ismail Hassani, Direktur Eksekutif Setara Institut sudah bergabung bersama kami di Metro Siang.